Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan mulai malam tadi sampai kita kembali ke rumah masing-masing menjadi ibadah terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam selalu kita hadiahkan ke Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke ilmu berpengetahuan pada saat ini. Dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat, semoga kita bersama bil masal. Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, pada khutbah singkat ini judul tausiah kita orang-orang yang merugi ketika di dalam masjid. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, perjalanan yang paling berat dan penuh tantangan adalah perjalanan ke masjid ini. Banyak orang yang kuat, banyak orang yang mampu, bahkan banyak orang yang hebat, tapi tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid ini. Tetapi Bapak dan Ibu, jika masalah hubungan dunia, apapun ceritanya, walaupun antri sekian jam, walaupun jarak begitu jauh, tapi tetap dia mencapai tujuannya. Walaupun ilmu pendidikan tinggi, harta yang banyak, tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang bisa masuk ke masjid ini. Bahkan dinding pun memisahkan antara rumah dengan masjid tidak bisa. Jika tidak memiliki iman sekecil apapun di dada ini, tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Jika kita telah berada di masjid dengan beberapa rintangan yang kita hadapi, baik hujan, panas, tetapi dengan niat yang ikhlas dan tulus kita sampai ke masjid ini. Tapi ada beberapa bagian bagi saudara-saudara kita belum paham ketika sampai di dalam masjid. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita berada dalam masjid, lakukanlah hal-hal seperti jika kita datang pertama, ambillah saf yang pertama. Jangan kita datang dahulu, berdiri di belakang. Karena Rasulullah mengatakan, andai kata saf di depan ini bisa diundi, orang akan mengundinya. Karena jika masalah amal dan penilaiannya, orang yang pertama ini, saf pertama ini adalah nilai yang paling besar. Itu makanya sahabat mengatakan, jika bisa diundi saf pertama ini, dia akan ikut undian tersebut. Tapi sebagian jemaah kita banyak yang nggak paham tentang fadilah amal tentang saf pertama ini. Yang kedua Pak dan Ibu, lakukanlah salat sunat atau salat rawatib 2 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat sebelum subuh sama mendapatkan harta beserta dunia seluas-luasnya. Jadi sebesar apapun kekayaan kita, belum hebat sehebat orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi usahakanlah Bapak dan Ibu, karena alhamdulillah di masjid kita ini 30 menit menjelang azan sudah ada ngaji. Jadi rata-rata pengajian di masjid ini jam 4:30 sudah mulai sampai jam 4:30, 10 itu rata-rata setiap hari, bahkan dilanjutkan dengan USB.
sampai azan. Itu adalah sebagai informasi pada jamaah bahwasanya salat subuh sebentar lagi akan masuk. Maka gapailah, carilah 2 rakaat tadi sebelum subuh. Karena ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang pintar, laksanakan dengan 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, supaya kita tidak merugi, lakukanlah di dalam masjid ini pertama membaca Al-Quran dan basahilah bibir kita dengan zikir. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, karena kita sudah bersusah payah dari rumah dengan niat yang tulus, bahkan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, walaupun hujan tetap minimal 2 saf atau lebih kurang dari 30 orang tetap ada di masjid di jemaah kita. Jadi sayang atau rugi sekali kita meluangkan atau mendapatkan peluang-peluang tadi, karena orang-orang yang berangkat ke masjid ini orang pilihan sekali. Walaupun dia muda, kuat, kekar, tapi tidak menjamin datang ke masjid. Walaupun usia lanjut, dengan hati yang kuat dan tulus, baik pun hujan, panas, dingin, tapi tetap bisa berada di masjid. Maka manfaatkanlah waktu kita di dalam masjid ini. Jadi Bapak dan Ibu sedang jamaah subhanallah, supaya ibadah kita ini lebih meningkat lagi, maka manfaatkanlah apa yang dikatakan Rasulullah tadi. Pertama, jika kita datang ke masjid, ambillah saf yang paling depan, karena saf paling depan ini adalah pahala yang sangat besar sekali. Yang kedua, luangkanlah waktu, karena 2 rakaat sebelum subuh itu sangat besar sekali maknanya, bahkan lebih besar dari dunia beserta isinya pahala yang kita dapat ini. Kemudian ketika kita dalam masjid, berbanyaklah zikir dan membaca Al-Quran. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dengan kultur masjid ini ada manfaatnya dan dapat menjadi iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.